Welcome back everybody. Saudara semuanya, seluruh Indonesia, seluruh dunia. Gue bilang juga apa? Gue bilang juga apa? Terjadi. Gawat. Bank Sentral US kemarin sudah naiknya suku bunga 75 basis point. Ini sudah mulai tinggi naiknya ya. 75 basis point. 0,75%. Suku bunga US. Ini angka yang luar biasa sekali ya, karena sudah sebelum turun beberapa hari yang lalu itu ya sudah terendah ya beberapa mata uang yang against US dollar. Nah, kembali rebound pada hari kenaikan itu biasa, selalu begitu, terulang terus begitu. Nah, hari ini mulai dibanting lagi. Sebelum itu terjadi konten-konten yang belum pengalaman, yang anak-anak muda atau yang lain yang belum ada jam terbang sudah menyuarakan katanya rupiah sudah kuat, dolar mulai runtuh, sudah lemah. Itu orang yang tidak berpengalaman. Nah, saya sarankan kepada Anda semuanya, kalau Anda ingin lebih cerdas ya, Anda ingin konten yang bermutu, Anda saksikan orang yang sudah punya jam terbang, orang yang sudah punya pengalaman sudah lama, bukan anak baru muncul. Dia krisis tahun 2008 aja yang terdekat aja belum pernah dia rasakan. Mungkin dia masih sekolah atau mungkin belum bisa jalan. Dia sudah membuat sesuatu hal yang untuk ke publik, untuk semua orang simak. Hal-hal yang tidak ada isinya, ya hal yang seperti memberitakan berita hari ini. Ya berita hari ini memang ada rebound. Tetapi Anda harus melihat orang yang pintar itu, orang yang punya jam terbang itu, dia sebelum terjadi, dia sudah bicara dan dia pastikan. Dan dia berani menanggung konsisten terus dan bicara tentang itu dan menanggung resikonya. Dan dia berani menetapkan Oktober 2022 sekarang bahwa semuanya itu akan terjadi. Indeks Nasdaq akan menuju 5.000, Dow Jones akan jatuh hampir 90%. ISG kita akan menuju 3.500 dan rupiah 18.000 men. Pasti. Nanti saya jelaskan logikanya ya. Semuanya itu saya sudah bicarakan itu. Kalau Anda, saya nggak bisa itu ya, bagaimana caranya saya kasih link di sini yang video-video saya yang lama. Saya mulai muncul pertama kali di channel YouTube ini itu 4 Oktober 2021. Jadi kalau Anda lihat itu channel saya dari atas, Anda runut ke bawah video-video yang lama tahun lalu ya. 4 Oktober dari 4 Oktober 2021 tanggal 10 bulan 10 2001, terus bulan November. Pada saat bulan-bulan itu belum ada wacana bahwa Bank Sentral Amerika akan menaikkan suku bunga. Ya, di bulan Maret 2020 belum. 4 Oktober 2021. Anda boleh cek, ini Anda cek ya. Saya bicara ini benar nggak? Atau Anda yang lama subscriber saya yang pertama kali pasti tahu. Pertama kali video saya mengatakan bahwa kejatuhan ekonomi dunia itu akan terjadi di Maret 2022. Memang itu waktu pada Maret itu, itulah tanda pertama kali bahwa ekonomi dunia akan ambruk. Karena Bank Sentral Amerika naikkan suku bunga pertama kali 0,25 basis point itu di bulan Maret. Di bulan Maret 2022. Itu pertama kali. Padahal tanggal 4 Oktober itu bursa saham lagi naik-naiknya. Rupiah kita lagi mau menyentuh 13.000, sudah 14.100. Ya. Bursa saham Dow Jones, ya, Nasdaq ya. Mata uang Eropa, komoditi minyak lagi mulai menanjak naik, Bitcoin apalagi, wah lagi gila-gilanya naik-naiknya. Saya sudah menyuarakan itu, setiap bulan, setiap berapa hari saya suarakan terus bahwa akan ada kehancuran. Orang menganggap saya, ini orang gak masuk akal bicaranya, asal ngomong ya. Sekarang banyak sekali sudah menyuarakan, saya kaget loh. Yang tadinya tidak percaya sekarang sudah banyak bicara di konten tentang akan ada resesi, akan ada ini. Nah, mereka itu melihat apa yang terjadi sekarang. Berita sudah dikeluar, sudah publish, baru mereka ngomong.
Mereka tidak punya dasar ilmiah, dasar ilmu sama sekali, saya kasih tahu itu. Semuanya, walaupun yang sudah jago katanya bikin sistem bisa nembak, itu juga belum menyuarakan sebelum terjadi. Ada dua, mereka tidak tahu dan mereka tidak berani. Mereka masih ragu-ragu. Kalau orang-orang ragu-ragu itu berarti orang yang tidak punya isi kepala, sudah pastilah. Kalau orang punya isi kepala, kenapa mesti ragu-ragu? Ngomong aja kayak saya. Dari bulan Oktober saya sudah ngomong. Anda boleh lihat itu. Apakah saya orang gak punya isi kepala, apa orang ragu-ragu? Ini saya cuma mau bicara aja supaya logika. Kita bicara semua itu pakai logika. Logika. Saya mau Anda Indonesia itu cerdas ya. Bicara itu main logika, bukan suka senang dengan konten-konten hiburan, atau konten-konten yang lagi lagi rame, lagi hot sekarang. Lalu Anda percaya, Anda harus main ilmiah logika. Saya dari bulan Oktober, saya lihat secara ekonomi, secara teori ekonomi kita lihat, dan pengalaman saya, jam terbang saya mengenal dunia keuangan ini sejak kuliah semester akhir, tahun 97 saya sudah ikuti. Waktu saham belum banyak orang tertarik saham. Waktu itu saya di Surabaya, Bursa Efek Surabaya sepi sekali. Sering akan seminar lokakarya, saya ikuti. Tentang saham, saya begitu semangat. Ada mata kuliah pertama kali, saya ingat pasar modal. Itu tahun 97 di kampus. Saya ikuti semuanya. Skripsi saya tentang pasar modal, semuanya. Ya saya mau kan bukan S3, tetapi saya mengikuti itu. Setiap kejadian, dan saya bermain saham mulai dari modal 5 juta, 10 juta. Di Bursa Efek Surabaya waktu itu saya trading, saya ikuti semua. Ada kalah, ada menang. Pengalaman sudah, jam terbang. Bukan masalah itu saja, tapi apa? Yang paling besar di sini, 90% adalah intuisi. Firasat seperti Elon Musk. Beberapa hari yang lalu Elon Musk mengatakan bahwa firasat buruk saya bahwa akan terjadi resesi. Itulah firasat, intuisi yang dialami oleh setiap orang karena jam terbang. Nah, firasat inilah yang berpengaruh membuat keputusan. Makanya saya mengatakan bulan Oktober bahwa terjadi kehancuran besar, kejatuhan ekonomi itu di bulan Maret. Ya Anda lihat, memang bulan Maret itu market dunia itu pada saat suku bunga naik itu sudah turun, tapi dibalik lagi, diangkat lagi bandar lagi. Itu biasa terjadi dan saya melihat firasat lagi akan terjadi nanti di bulan Oktober. Karamnya, jadi hancurnya dalamnya itu di Oktober 2022. Nah, Anda buktikan firasat saya ini. Ini berdasarkan jam terbang. Anda mau cari bola balik chartnya, Anda mau lihat itu apa LFF, segala macam, Anda berubah-ubah itu chart, tidak ketemu ini. Ini hanya dimiliki oleh sedikit orang. Orang yang punya jam terbang. Jam terbang itu tidak bisa, intuisi itu tidak bisa dipelajari di buku teks. Itu berdasarkan pengalaman. Seorang pilot yang bisa manuver di udara atau apapun ya, kapten kapal atau apa, atau orang yang sopir, itu berdasarkan feeling, intuisi karena jam terbang dia. Nah, ini yang saya mau katakan. Kalau Anda bilang dari mana, itu intuisi lebih besar mempengaruhi. Tetapi ya, technical chart, fundamental analisis, dan yang terakhir itu sentimen, psikologi itu faktor-faktor pendukungnya yang membuat intuisi terjadi. Nah, saya bicarakan di sini bahwa saya sudah bicarakan itu semuanya. Ya, setiap bulan saya katakan bahwa akan terjadi krisis besar, krisis inflasi tinggi di Indonesia, inflasi akan terjadi di seluruh dunia, dan terjadi kekeringan likuiditas. Dan itu sekarang sudah mulai tanda-tanda kekeringan. Dan saya mengatakan juga bahwa banyak sekali perusahaan-perusahaan akan bangkrut. Karena saya katakan itu bukan saya tapi berdasarkan history, sejarah. Bahwa itu akan berulang kembali jika kondisi suku bunga yang tinggi. Ini kita bicara fundamental. Dan ini teori ini tidak bisa dipatahkan. Ini yang membuat teori ekonomi ini, itu peraih Nobel dalam bidang ekonomi. Itu kita sudah belajar di semester-semester awal kalau Anda kuliah di jurusan Fakultas Ekonomi, Manajemen atau di teori ekonomi makro, ya, Anda pasti mendapatkan hal-hal kayak gitu. Ilmu itu pasti Anda dapat, itu dasarnya. Dan itu orang yang mendapatkan hadiah Nobel, jadi itu tidak bisa dibantahkan. Itu dasar basicnya. Anda mau segala macam, Anda bilang Bitcoin gantikan mata uang dunia, itu Anda sedang bermimpi cebol merindukan bulan. Bill Gates, orang yang sudah kaya, saya masih kuliah, masih SMA, itu Bill Gates sudah jadi orang kaya nomor 1.
Warren Buffett juga. Bukan si Elon Musk yang baru muncul kayaknya. Jadi pengalaman jam terbang intuisinya masih kurang dong sama Bill Gates. Bill Gates saja udah ngomong ini teori orang bodoh. Harus percaya. Kita harus percaya kepada senior. Ya, anak-anak muda tolong ya, Anda itu sama seperti saya, masih muda seperti Anda, saya tahu. Karakter kita ngotot, sok tahu, idealis. Merasa kita paling tahu, kita tidak mau belajar. Akhirnya kita mengalami kegagalan, kerugian. Wajar, Anda harus mengalami kegagalan di Bitcoin ini, cryptocurrency. Itu wajar. Karena apa? Keangkuhan, kesombongan Anda sok tahu. Wajar. Saya 2008 terakhir saya kalah juga di saham. Karena keangkuhan. Padahal saya sudah tahu. Karena nafsu saya merasa saya paling pintar. Belajar dari kalah, harus belajar dari pengalaman itu. Nah, ini saya mau kasih kalian tips edukasi yang berharga. Logika ekonomi itu tidak bisa dibantahkan. Jadi kalau misalnya Amerika terjadi resesi, China merembet ke China, pasti terjadi resesi. Ya, negara besar Jepang juga akan terjadi resesi, pasti. Ekonomi itu global ini saling berkait-kaitan, ya. Karena itu uang itu berpindah-pindah. Karena itu kan semua itu asal muasalnya dari belanja rumah tangga, belanja perusahaan, semuanya begitu. Ada belanja, ada konsumsi, maka ekonomi bertumbuh. Semakin berkurangnya belanja, konsumsi, maka ekonomi berturun. Itu sudah logikanya. Menjual barang itu ke pelanggan yang berbelanja. Kalau semakin uang berkurang, daya beli berkurang, maka merembet ke semuanya. Perusahaan rugi akan turun sampai ke bawah-bawah. Negara maju mengalami kebangkrutan, negara kecil kebangkrutan, ya. Negara kecil kebangkrutan. Jangan ketawa bahwa negara Sri Lanka, Pakistan, Argentina itu langganan. Argentina, Meksiko itu langganan-langganan bangkrut jika terjadi ada kenaikan suku bunga yang tinggi. Mulai tahun 80, tahun 90 Argentina, Brasil, Meksiko bangkrut. Tahun 90 begitu juga, tahun 2000 begitu juga. Itu sudah langganan sampai dengan sekarang. Sekarang mulai langganannya berubah ke Pakistan, Sri Lanka, Asia. Nah, negara-negara itu bangkrut berarti apa? Mempengaruhi negara-negara maju juga. Lah sekarang tempat jualannya nggak ada duit, kita mau jual ke siapa? Logika sederhana supaya Anda mengerti gitu loh. Kita mau jual kemana? Dia tidak beli barang kita. Ya kita juga tidak ada omset. Ya kita mulai PHK karyawan, kita mulai stop produksi, mengurangi produksi. Akhirnya kita juga mengalami hal yang sama. Resesi juga negara-negara maju. Nah itulah dampaknya merembet. Itu yang selalu saya di video-video. Kalau Anda cek, kalau Anda mau nonton semua, selalu saya bilang dua kata ini, kalimat ini. Kekeringan likuiditas. Kekeringan likuiditas. Nah sudahlah itu Anda percaya itu aja. Itu sudah global. Nggak usah Anda tiap hari nonton berita, para analis ngomong, ya ngomongnya mutar-mutar aja di situ. Belum terjadi. Ya sekarang memang belum terjadi. Ya wajar lah kalau ya pejabat itu seperti dokter lah. Ya Anda sakit ya masa kita bilang, oh lu udah sakit besok lu mati lu. Kagak mungkin lah. Kalau kita bilang besok lu udah sakit parah lu. Besok bisa 2 hari lu mati. Mati dia sekarang, nggak usah tunggu 2 hari. Jadi pasti ngomong baik-baik aja. Itu lumrah, wajar. Tetapi saya mau kasih tahu Anda ini berimbang supaya Anda itu kasih edukasi kepada Anda supaya menyelamatkan Anda gitu loh. Solusinya yang saya kasih. Kalau yang lain mengatakan datar aja, gawat-gawat. Solusinya apa? Nggak pernah dikasih tahu. Saya kasih tahu solusi Anda. Karena saya melihat kejadian yang terjadi tahun 1997-1998. Bahwa dengan terjadi ini akan sama. Ini sejarah akan berulang kembali ke masa lalu. Ke berapa tahun itu? 24 atau 24 tahun yang lalu. Itu harga itu. Ya kalau Anda trading futures, Anda sering dicari, itu harga itu harus selalu menuju ke level itu menuju 2 kali. Kalau rupiah itu pernah menuju 17.000 lebih tahun 98, maka dia akan kembali lagi ke situ. Ngetes. Ya nggak tahu Anda belajarnya gimana. Kalau saya begitu, setelah itu baru dia balik lagi. Kalau memang itu tak kuat, maka dia tidak bisa dia balik. Tapi kalau itu level itu tembus, maka gawat. Membuat keseimbangan baru, titik keseimbangan baru, equilibrium baru. Itu yang dinamakan titik keseimbangan. Titik equilibrium ini kita belajar di ekonomi. Itu artinya apa? Kondisi di mana
titik harga suatu barang dan jasa itu terbentuk, ya, kurvanya ada bikin titik pertemuan antara kurva permintaan dan kurva penawaran yang merupakan hasil kesepakatan antara kedua belah pihak, ya, pembeli dan penjual. Pembeli dan penjual dulu akan menemukan satu titik kurva itu, kurva keseimbangan itu, ya, antara pembeli dan penjual, di mana kuantitas barang dan jasa itu yang diminta itu ditawarkan semua sama besarnya. Itu titik keseimbangannya itu. Nah, itu namanya titik keseimbangan, itu pasti ketemu. Nah, titik keseimbangan itu waktu saya secara ini supaya Anda mengerti, ya, cerita, ya. Waktu saya pertama kali tahun 1998 kerja pertama kali di dunia futures forex itu, saya melihat dolar yen itu waktu terjadi krisis moneter Asia, dolar yen itu menyentuh level tertinggi sepanjang sejarah dunia ini, itu di level 146 US dollars. Nah, sekarang dolar yen itu di 133, 134. Berarti sudah mendekati level terendahnya, akan menuju ke 146. Nah, pada saat dolar yen menuju ke 146, itu rupiah kita, ya, dolar rupiah itu kita di level 17.000 itu. Sama keseimbangannya. Itu 24 tahun yang lalu. Itu yang saya amati. Saya ingat kembali, saya sampaikan kepada Anda. Jadi kita bicarain logika. Nah, logika itu juga akan, kalau misalnya dolar yen nanti ke 146 lagi, maka rupiah kita juga akan menuju ke level yang dulu itu. Itu sudah 24 tahun lalu. Nah, itu pasti terjadi. Inflasi sekarang sudah tinggi. Itu akan balik lagi. Jadi kalau saya bilang rupiah kita 18.000, itu sangat-sangat masuk logika. Kalau Ibu Sri Mulyani pada awal pandemik tahun 2020 pernah bilang bisa sempat, kalau krisis global itu bisa sampai 20.000. Sekali dia ngomong kayak gitu, publish. Itu bisa terjadi. Kalau 18.000 jebol, gitu. Syaratnya itu. Tetapi kan saya nggak ngomong ke situ. Lihat dulu 18.000. Nah, ini kan ilmiah, kita bicara fakta. Jebol dulu 18.000. 20.000. Begitu. Jadi Anda yang sudah tabungan dalam US dollar, ya, Anda tabung dalam US dollar, karena Anda akan dapat kenaikan suku bunga yang tinggi, bisa 3% loh tahun ini. Lumayan kan, dapat kenaikan selisih spread, ya. Anda untung, Anda bisa dapat bunga juga yang tinggi, bisa 3%. Nah, tunggu, kalau 18.000 jebol, itu bisa apa yang dibilang cuitan Ibu Sri Mulyani bisa terjadi, ya. Nah, ini logikanya, ya. Logika juga yang saya katakan, kalau negara maju, ya. Nah, ini Anda harus paham, ini dasarnya. Sudah tidak usah berpikir-pikir yang enggak terlalu tinggi lah ekonomi apa. Anda dasar saja. Semua itu dari belanja awalnya, ya. Negara untung dari belanja. Negara itu menjual. Semua itu jual barang, jual barang, jual barang, jual barang, jual barang. Itu aja dah. Negara-negara maju, ya, tergantung dari ekspenditurnya, belanja-belanjanya, belanja rumah tangga, belanja perusahaan, ya. Negara-negara maju ini, kalau Bank Sentral Amerika ini naikin suku bunga terus, ya, ini sekarang kan inflasi cukup tinggi karena mereka belanja, ya, naikin suku bunga tinggi sekali, maka mereka akan menabung uang, mereka akan simpan uang atau yang perusahaan-perusahaan investasi di Indonesia itu semua tarik uangnya, ya, investor tarik uangnya untuk membeli surat hutang Amerika semua. Jadi ada capital outflow, kabur ke Amerika semuanya untuk membeli surat hutang. Karena mereka lihat ketidakpastian ekonomi. Apalagi ini perjanjian damai Rusia Ukraina tidak kunjung selesai, ya. Masih perang berlanjut terus. Maka ini akan membuat dongkrak harga minyak. Dan harga minyak itu pasti akan menuju ke 150. Kalau menuju ke 150 US dollar per barel, maka ini gawat, ekonomi sungguh gawat, ya. APBN kita akan membengkak. Maka saya bicara logika dampaknya ke ekonomi Indonesia. APBN kita itu akan membengkak, sayangku, saudara-saudaraku di Indonesia. Kita bicara logika. Terserah Anda mau percaya saya atau tidak, tapi paling enggak saya sudah memberi warning, saya sudah kasih tahu Anda tentang logika ekonomi yang tidak bisa dibantahkan. Dan ini akan terjadi. Karena apa? Yang tadi saya kasih tahu itu, Anda balik lagi, itu titik equilibrium. Semua akan mencari titik equilibrium. Mata-mata uang di dunia itu sudah jatuh terhadap US. Semuanya. Kita masih stabil.
kata Pak Luhut masih stabil. Ya saat ini masih stabil. Karena apa? Karena kita itu masih menjual, masih laku barang-barang kita di luar. Mereka masih butuh batu bara. Ada informasi Jerman mau butuh batu bara yang banyak. Kita masih menjual batu bara, masih menjual minyak goreng, dan masih laku. Karena orang masih belanja di luar, masih beli barang kita, ya kita masih dapat devisa. Jadi mata uang rupiah kita masih stabil. Yang jadi masalah adalah, kan Elon Musk sudah bilang, firasat buruk resesi. Dia sudah mau PHK karyawannya, maju mundur. Kuncinya Anda lihat, kalau bank sentral ini 75 basis point, gede loh. Bulan Juli naik lagi 25. Jadi dalam 2 bulan sudah 1% naik. Itu luar biasa gedenya. Hati-hati loh. Bursa Nasdaq pasti ambruk. Kalau bursa Nasdaq itu ambruk, bursa-bursa saham di dalamnya teknologi semuanya, maka banyak sekali perusahaan-perusahaan teknologi itu akan bangkrut, ambruk sayangku. Atau PHK karyawan gede-gedean. Nah, ini pengangguran nih. Mengurangi apa? Daya beli. Mengurangi konsumsi rumah tangga. Maka semakin melambat perusahaan akan mempersempit. Ujung-ujungnya perusahaan akan mengurangi produksi. Berarti apa? Mengurangi permintaan barang. Kalau sudah mereka mengurangi produksi, berarti mereka mengurangi apa? Mengurangi beli batu bara dari Indonesia. Mengurangi juga beli kelapa sawit dari Indonesia. Dan lain-lain yang dari Indonesia. Properti di Amerika akan lesu. Ya sayangku, pasti lesu. Ya kenapa suku bunga tinggi? Ya tidak ada yang beli rumah. Anda tahu, ekonomi maju itu di suatu negara, dimanapun, mau di Amerika, di Indonesia, itu dari pertumbuhan sektor real estate-nya. Kenapa? Real estate itu sangat menggerakkan ekonomi, karena dalam satu rumah saja itu bisa belanjanya banyak banget. Ya, selain beli material, besi-besi untuk bangun, beli cat, beli semen, beli atapnya, sampai di dalam perabot rumah tangga, kursi, furniture, apa segala macam, tisu sampai segala macam, kulkas, apa, TV, semuanya itu di satu rumah saja. Jika tidak ada yang beli rumah, tidak ada beli rumah baru, maka matilah ekonomi semuanya. Dan itu apa? Akan jaga negara kaya. Kan kita sangat tergantung sekali sama Amerika untuk belanja-belanja Amerika, ya. Belanja-belanja dari China, belanja-belanja dari Jepang. Jika mereka sudah kurangi belanja mereka sudah sepi order, makalah kita juga akan mengalami dampak itu. Sedikit juga uang yang kita terima. Disitulah mulai bursa saham kita mulai jatuh. Banyak orang yang menarik duitnya kembali ke Amerika. Mereka mendingan kita taruh di surat. Bos-bos yang kaya itu gak peduli. Itu US suku bunga kalau sudah 3%, berarti dia punya surat utangnya lebih tinggi dong. Tinggi banget. Ngapain kita mesti spekulasi di saham? Apalagi Bitcoin, astagfirullahaladzim. Mendingan kita duduk manis, kita taruh di surat utang, karena bisnis yang pasti. Ya, bukan gambling, bukan bisa turun, bisa naik, bisa turun, berharap. Pasti duduk manis, tiap bulan dapat uang, kupon yieldnya. Pendapatan pasti di dunia adalah surat utang, bond. Yang kedua, Anda tinggal tabung aja di bank. Anda dapat bunga, selesai. Ngapain susah-susah bisnis? Kalau semua sudah berpikir begitu, ekonomi mati. Nah, kita akan terpuruk di situ. Rupiah kita akan semakin melemah di situ, karena tidak ada permintaan ekspor. Sementara arus modal keluar, tidak ada foreign direct investment masuk ke Indonesia. Inilah yang titik permasalahan, adalah tidak ada investasi asing masuk ke Indonesia. Tidak ada duit yang masuk, banyak sini dolar. Maka rupiah semakin terpuruk. Nah, inilah PR terbesar dari pemerintah Indonesia. Makanya ada reshuffle kabinet. Itu semua tujuan-tujuan adalah mengangkat kinerja ini. Karena Ibu Sri Mulyani sudah selalu membicarakan bahwa ini gawat. Ya gawat, ya pasti gawat lah. Kalau mereka, bukan berarti kita memang nggak kena. Dampaknya bukan penyebabnya di kita, bukan. Penyebabnya memang dari sana, negara maju dan negara-negara yang lain, Sri Lanka, India itu, ya. Nah, itu membuat dampaknya ke kita. Karena kita ini berjualan. Kita hidup itu dari mereka. Logika, saya bicara logika, nggak usah mikir-mikir yang enggak. Ini logika, ya. Kalau kita jual barang nggak ada yang beli, nggak ada yang order, kira-kira kita bisa makan kagak?
Coba Anda pakai logika gitu loh. Sama aja dengan Anda jual bakso, tidak ada yang beli, Anda rugi. Anda sudah bikin bakso nggak ada yang beli. Sama negara begitu. Jadi rupiah kita akan semakin melemah karena situ. Itu adalah membuat titik equilibrium baru, keseimbangan baru antara sisi permintaan dan penawaran. Ya, membuat kesepakatan harga yang sama. Itu akan terjadi dengan sendirinya. Itu hukum pasar, akan membentuk sendirinya. Waktu yang bicara, dan itu akan terjadi. Jadi Anda di sini adalah solusi bagi Anda. Ini saya banyak sekali yang akan saya bahas, nanti bisa saya lanjut lagi. Ini waktu sudah berjalan cepat banget nih. Saya sampai di sini dulu ya. Nanti akan saya bahas di konten-konten berikutnya. Ini tidak selesai di sini. Nah, supaya yang penting Anda itu bermain logika di sini. Ini yang saya kasih tahu, logika ekonomi ini pasti. Karena inilah yang saya katakan, konsisten terus. Saya dari sebelum terjadi, orang belum mengerti semuanya, saya sudah bicarakan. Dan ini terjadi kan terbukti. Makanya saya bilang Anda buktikan saja. Kalau saya bilang nanti Oktober itu akan terjadi krisis besar dalam semua, Nasdaq jatuh, Bitcoin nol, rupiah 18.000, Anda buktikan. Jangan Anda bantah, Anda buktikan. Karena saya bicara ini ada dasar ilmiahnya. Bukan saya bicara hari ini berita apa saya masukin. Banyak sekali konten hari ini keluar ini yang tinggal masukin aja. Viewernya banyak, subscriber banyak. Lah saya belum terjadi, saya udah ngomong. Jadi Anda tinggal nilai aja siapa yang lebih hebat di sini. Capek saya ngomong. Yang lebih hebat sedikit yang nonton. Tapi yang asal ngomong begitu banyak yang nonton. Inilah ketidakseimbangan di dunia ini, ketidakadilan di dunia ini. Lucu gitu loh. Seseorang yang sebenarnya saya memastikan lagi tidak ada orang di dunia. Coba Anda cek. Ahli ekonomi di dunia bisa pastikan kayak saya, Oktober akan terjadi. Mereka masih bilang nanti tahun 2003, banyak sekali saya lihat berita gitu. Saya bilang Oktober sudah dalam. Akan Nasdaq hancur. Tahun ini sudah, bukan tahun 2003, tahun ini. 2022 Nasdaq hancur. Dow Jones hancur. ISG menuju ke 3.500, semuanya karam. Dan rupiah kita hati-hati. Pada saat sudah tidak ada permintaan ekspor lagi, impor dari luar sudah tidak ada lagi, tidak ada yang beli barang batu bara, sudah berkurang, maka gawat. Itu dalam waktu cepat. Karena apa satu? Kita tidak bisa melawan pasar. Banyak bank-bank sentral di dunia ya, gak usah kita bicara Indonesia, bank sentral Eropa ya, Eropa aja kalah lawan pasar. Itu seorang George Soros saja pada tahun 1992 bisa menghancurkan itu mata uang pound sterling kok dalam semalam. Itu kekuatan pasar. Bank sentral mau intervensi bagaimanapun tidak bisa. Kita juga sudah alami kok pada tahun 1997 itu. Ya, waktu itu cadangan kita memang masih tipis. Tetapi walaupun cadangan devisa kita ini tergantung investasi asing masuk ke kita dan ini kalau mereka keluar semuanya ya selesai cadangan devisa kita, melorot juga. Jadi ini hati-hati, saya antisipasi kepada Anda semuanya supaya Anda ya kan ini kan kita harus kasih tahu supaya Anda jangan sampai uang Anda itu merosot nilainya. Ya Anda rugi dengan keadaan ini. Karena keadaan ini sudah terjadi, Anda belajarlah dari pengalaman masa lalu, history. Anda yang usia saya sudah tahu 97 98 itu. Ya. Jadi Anda akan terulang ke situ. Jadi Anda simpan uang, ya Anda tabunglah dalam mata uang US dollar atau apapun Anda mau beli itu dolar, terserah. Yang penting Anda amankan nilai tukar mata uang. Jangan, karena inflasi ini pasti tinggi. Sebagian besar perusahaan-perusahaan, kenapa Anda katakan kita ini masih komponen impornya masih tinggi. Ya kalau kita perusahaan-perusahaan di sini masih memproduksi, berarti kan masih mengimpor dari luar yang sekarang sudah tinggi harganya. Ya masa dia sudah beli barang tinggi dia jual murah seperti biasa, kan nggak mungkin. Itu namanya mending tutup pabrik aja kepada usaha apa kayak begitu. Ya pasti dia naikin harga barangnya juga kan. Logika. Jadi semua ini logika. Yang saya bicara ini logika. Tidak ada yang di luar logika satupun. Ya, Anda boleh cermati ini. Ya udah, Oktober ini gawat. Akan terjadi krisis besar, hancur ekonomi dunia itu di Oktober 2022. Tahun ini, bukan tahun depan, tahun ini. 2022. Feng Shui-nya begitu.
Terima kasih Anda sudah menonton konten yang bermanfaat ini. Semoga konten ini selalu mencerahkan Anda, mencerdaskan Anda, dan membuat Anda itu punya logika yang semakin berkembang, ya, melihat sesuatu itu berdasarkan ilmiah ekonomi, bukan isu-isu gosip-gosip hari ini atau hari kemarin yang masih hangat-hangat, tetapi logika yang Anda ikuti saya berarti Anda punya intuisi, nanti bisa Anda prediksi yang ke depan. Saya ajarkan Anda, mencerdaskan Anda, gitu loh. Karena ya saya berikan ini sesuatu kepada Anda. Jadi Anda jangan terlalu percaya gosip-gosip, hiburan-hiburan, nggak ada mutunya. Yang Anda harus punya isi kepala. Itu logika main. Oke? Terima kasih. Satu lagi. Di saat kondisi yang tidak menentu ini, seharusnya Anda, jika Anda mau trading currency, ya, karena ekonomi dunia ambruk itu yang sangat berpengaruh ada currency dan bursa saham dunia. Jadi Anda bisa trading indeks saham dan currency. Anda jangan trading saham lagi. Kan saya sudah katakan kepada Anda, ada seorang yang jago mengatakan, wah, saham GoTo akan ke 800. Saya katakan bahwa di bawah 200 orang Nasdaq mau hancur kok. Banyak perusahaan teknologi mau rugi. Yang teknologi yang besar kayak Tesla aja mau bangkrut. Apalagi si GoTo. GoTo yang baru muncul. Yang gak jelas itu. Asetnya itu motor-motor orang itu dikumpulin. Itu astaga, mau ke 800. Mimpi di siang bolong mimpi. Kasihan si cebol lagi merindukan GoTo ke 800. Kita buktikan GoTo 800 atau 200 GoTo-nya. Jangan menyesatkan banyak orang. Kasihan bandar-bandar ini. Saham itu sangat dipengaruhi oleh isu bandar. Saya kasih tahu ya. Hati-hati main saham. Sekarang Anda jangan trading saham lagi. Ya terserah Anda lah. Kalau Anda tidak percaya, silakan beli aja saham. Jangan sampai Anda kecantol di harga paling tinggi. Selama-lamanya 3 tahun baru Anda balik ke harga Anda. Kalau Anda banyak uang nggak apa-apa Anda trading saham biar kecantol 3 tahun. Tetapi kalau uang Anda pas-pasan, jangan Anda trading saham sekarang. Ya, itu pengalaman yang saya bagikan ke Anda. Pengalaman saya tahun 2008. Terakhir itu. Oke, terima kasih. Saya sudah bagikan pengalaman ini kepada Anda. Kalau Anda mau informasi dengan trading forex futures, ya, trading indeks saham, Anda email saya di bawah ini. Saya akan jelasin semua kepada Anda. Saya sudah sediakan di deskripsi, ya, di deskripsi di bawah video ini. Dan untuk yang sudah trading futures forex, Anda percaya, kalau Anda percaya ya, ini bagi Anda yang percaya bahwa prediksi saya bisa dipercaya benar dan saya bisa bantu Anda ke sesinya trading, ya, Anda join dengan link broker yang saya sediakan juga di link deskripsi ini. Ya, Anda harus join. Kalau Anda join, saya bantu Anda. Sukses untuk Anda. Jangan lupa, ini juga penting. Mohon jika Anda berkenan, Anda hargai konten YouTube ini, Anda belum subscribe, tolong Anda subscribe dan Anda sebarkan ke seluruh dunia supaya mereka juga bisa mendapatkan konten yang berlogika seperti ini. Sama, kita bagikan manfaat kepada mereka. Semoga Anda akan diberkati atas kebaikan hati Anda. Sukses untuk Anda.